Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Naira dengan NIM 2501624, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang proses morfologis dalam bahasa Indonesia. Morfologis yaitu suatu proses pembentukan kata dari gabungan morfem melalui beberapa mekanisme tertentu. Proses morfologis terjadi ketika dua morfem atau lebih digabungkan sehingga menghasilkan kata baru dan juga makna yang baru. Contohnya morfem me ditambah cangkul menjadi mencangkul, yang maknanya berubah menjadi melakukan pekerjaan mencangkul. Dari sini kita paham bahwa morfologi tidak hanya menggabungkan bentuk, tetapi juga mengubah makna. Menurut Cher 2012, ada 4 jenis proses morfologis utama dalam bahasa Indonesia, yaitu afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abserviasi. Yang pertama ada afiksasi. Afiksasi adalah proses ketika sebuah kata dasar diberi imbuhan, sehingga maknanya berubah. Imbuhan ini bisa ditempatkan di depan, tengah, belakang, dan gabungan dari posisi tersebut. Jenis-jenis afiksasi yang pertama ada prefiks. Prefiks adalah imbuhan yang ditempatkan di awal kata dasar. Contohnya adalah ber ditambah usaha menjadi berusaha. Kata usaha berarti kegiatan yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Ketika ditambahkan ber, maknanya berubah menjadi melakukan kegiatan usaha. Jadi kata unsur tindakan yang muncul adalah ditambahkan prefiks. Contoh yang kedua adalah me ditambah angkat menjadi mengangkat. Kata angkat pada dasarnya hanya menunjukkan tindakan melakukan sesuatu. Dengan prefiks me muncul makna sebagai kegiatan yang dilakukan oleh subjek, misalnya ayahku mengangkat hak asuh. Jadi terbentuk kata kerja aktif. Selanjutnya ada p ditambah latih menjadi pelatih. Pelatih bermakna tindakan memberi latihan. Ketika diberi prefiks, bentuknya berubah menjadi pelatih yang bermaksud orang yang melakukan pekerjaan melatih. Jadi fungsi gramatikalnya berubah dari aktivitas menjadi pelaku. B. Infiks. Infiks adalah imbuhan yang ditempatkan di tengah kata dasar. Contohnya yaitu telunjuk dari tunjuk, infiks L. Bentuk dasar dari tunjuk berarti menunjuk sesuatu dengan jari. Setelah disisipkan L, terbentuk kata telunjuk yang berarti jari yang biasanya dipakai untuk menunjuk. Maknanya berubah menjadi nama bagian tubuh. Contoh lainnya, gemetar dari getar, infiks M. Getar berarti bergetar atau bergerak-gerak kecil. Dengan infiks M berubah menjadi gemetar, yaitu kondisi tubuh bergetar karena dingin, takut, lelah. Jadi infiks ini menambahkan makna keadaan atau proses. C. Sufiks. Sufiks adalah imbuhan yang ditempatkan di belakang kata dasar. Contohnya ada pada lempar ditambahkan menjadi lemparkan. Kata lempar bersifat dasar. Ketika ditambahkan, maknanya menjadi tindakan yang diarahkan kepada objek tertentu. Misalnya, lemparkan bola itu ke sini. Ada makna mendorong tindakan kepada objek. Ada juga dekat ditambah i menjadi dekati. Pada dasar dekat adalah sifat. Dengan sufiks i, maknanya menjadi mendekati atau membuat jarak semakin kecil. Jadi, menghasilkan makna tindakan menjadi suatu objek. D. Konfiks. Konfiks dipakai secara bersamaan di awal dan akhir kata dasar. Contohnya yaitu per ditambah temu ditambah an menjadi pertemuan. Kata temu berarti bertemu. Setelah diberi konfiks, per dan an berubah menjadi pertemuan, yang maknanya adalah acara atau kegiatan bertemu. Jadi bentuknya bukan lagi kata kerja, tetapi kata benda. Ada pula ber ditambah mekar ditambah an menjadi bermekaran, yang artinya mekar artinya bunga yang membuka, dengan ber an maknanya berubah menjadi banyak bunga yang mekar bersama-sama. Konfiks ini memberi makna jamak atau terjadi secara kolektif. E. Sirkumfiks. Sirkumfiks mirip dengan konfiks, tetapi memiliki proses yang berbeda. Contohnya yaitu ber ditambah pakaian, yang berasal dari pakai ditambah an menjadi berpakaian. Prosesnya pakai ditambah an menjadi pakaian, yaitu benda yang dipakai. Ber ditambah pakaian berarti berpakaian, memiliki atau memakai pakaian. Maknanya menunjukkan kepemilikan atau keadaan. Yang kedua ada reduplikasi.
Reduplikasi adalah proses pengulangan bentuk dasar untuk menciptakan makna tertentu. Jenis-jenis reduplikasi yaitu ada reduplikasi utuh, yaitu mengulang seluruh bentuk dasar. Contohnya ada buku-buku. Kata dasar buku menunjukkan kata tunggal. Ketika diulang, maknanya menjadi banyak buku. Jadi, fungsi utamanya adalah menyatakan jamak. B. Ada reduplikasi sebagian, yaitu mengulang sebagian suku kata. Contohnya ada lelaki, berasal dari kata dasar laki yang diulang sebagian, artinya adalah seorang laki-laki. Ada juga dedaunan, berasal dari kata dasar daun yang diulang sebagian. Contohnya, musim gugur ditandai dengan dedaunan yang berubah warna menjadi cerah dan berjatuhan. C. Reduplikasi berimbuhan. Kata dasar diulang dan diberi imbuhan. Contohnya, bersiap-siap. Dasarnya siap, reduplikasi ditambah imbuhan ber membentuk makna, yaitu mulai mempersiapkan sesuatu secara berulang atau bertahap. Maknanya lebih intens dibanding siap. Yang kedua contohnya adalah membaca-baca. Maknanya bukan sekedar membaca, tetapi membaca secara berulang atau santai. Yang D. Reduplikasi berubah bunyi. Dasar diulang dengan berubah fonem. Contoh, bolak-balik, berasal dari bolak dan balik yang mengalami variasi bunyi. Maknanya menjadi bergerak ke sana kemari secara terus-menerus. Contoh lain yaitu sayur mayur. Makna dari berbagai jenis sayuran, bukan hanya satu jenis. Ketiga ada komposisi. Komposisi adalah proses menggabungkan dua kata dasar yang masing-masing punya makna, lalu menghasilkan makna baru yang tidak sama dengan makna gabungannya. Contohnya ada meja tulis. Meja dan tulis kalau digabungkan tidak berarti meja yang menulis, tetapi meja yang digunakan untuk aktivitas menulis. Kursi goyang bukan berarti kursinya goyang sendiri, tetapi kursi yang dirancang untuk bisa digoyangkan. Bola mata bukan bola yang dipakai untuk bermain, tetapi bagian tubuh berupa bulatan mata. Komposisi memiliki ciri, unsurnya tidak bisa dibalik, membentuk makna baru, dan unsurnya biasanya kata dasar. Yang keempat ada abreviasi. Abreviasi adalah proses memendekkan bentuk bahasa tanpa mengubah makna dasarnya. Jenis-jenis abreviasi ada A. Penggalan, yaitu memotong bagian akhir kata. Contohnya adalah sekretariat menjadi sekre, biasanya dipakai dalam percakapan sehari-hari mahasiswa. Maknanya tetap sama, tetapi lebih singkat. Yang B ada singkatan, yaitu menggunakan huruf-huruf awal kata. Contohnya ada KKN, kuliah kerja nyata, DLL, dan lain-lain, dan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Yang C akronim, yaitu pemendekan yang dibaca sebagai kata. Contoh, balita, bawah 5 tahun, rapim, rapat pimpinan. Akronim harus mengikuti aturan fonotaktik bahasa Indonesia, yaitu mudah diucapkan. Baiklah semuanya, sekian penjelasan dari saya mengenai proses morfologis. Jika ada kata-kata yang kurang jelas dan sulit dimengerti, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.